I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini kami akan mewawancarai Pak Pairan dari untuk komoditi jagung. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi dengan NPM 2204 290089. Perkenalkan, nama saya Nur Syalija dengan NPM 2204 290055. Nama saya Nadia dengan NPM 2204 290090. Maaf, baik Pak, maaf sebelumnya Pak. Pertanyaan pertama itu Pak, bagaimana Bapak mengawali usaha jagung ini Pak? Ya, dengan mengusaha jagung ini awalnya saya ya, yang artinya jagung ini kan kerjaannya nggak spontan gitu, capek ya kan, nggak seperti macam tanaman sayuran yang tiap hari harus kita harus ke ladang. Kalau jagung ini simpel, makanya saya geluti karena saya suka, karena nggak terlalu capek kali kita kerja kan itu. Kenapa Bapak lebih memilih jagung ini Pak ketimbang seperti tanaman-tanaman lain Pak? Itu tadi kembali ke jawaban semula, karena kan kalau jagung ini dibilang kita kerjanya nggak terlalu capek kali. Seperti kalau tanaman sayuran tiap hari harus kita datang. Kalau jagung ini kan hanya satu penanaman, yang kedua kali pemupukan. Kalau udah kita pemupukan, setelah itu memang ada hamanya kita semprot. Awal nanti dari 115 hari tinggal pemanenan. Untuk luas lahan yang Bapak miliki ini berapa Pak? Ada sekitar 25 rantai 1 hektar. Oh, 21 hektar. Iya, 25 rantai ada 1 hektar ya. Kalau untuk tanaman jagung Pak di wilayah ini Pak, gimana potensinya Pak? Potensinya bagus, baik ya, sangat baik. Sangat baik ya Pak. Ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, kalau untuk iklim serta tanah ataupun pengairan di daerah ini Pak, gimana Pak? Ya, kalau seperti jagung ini iklimnya, kalau memang kan daerah sini kan panas. Ya. Kalau di jagung ini iklimnya memang panas, kalau umpamanya ada curah hujan 1 bulan 2 kali, itu udah cukup mencukupi daripada tanaman jagung kita. Jadi nggak terancam untuk kita nggak berhasil. Jadi ada harapan kan itu. Selanjutnya Lija. Bagaimanakah pendidikan petani dalam kelompok tani ini Pak? Untuk pendidikannya macam mana itu? Arahan dari kelompok tani gitu. Iya, dari sebelumnya apa gitu? Kalau dari kelompok tani memang sebetulnya ada bimbingan, ya kan? Ada bimbingan ataupun kalau sekolah itu ada suatu pelajaran. Kita dididik, ya, dikasih arahan. Kalau memang tanamannya kita jagung ya kita diarahkan. Kalau memang kita menuju kelompok, kita diadakan bibit, pemupukan, racun sampai ke racun rumput kan itu. Kelompok tani ini sudah menggunakan teknologi modern Pak? Ya, teknologi modern itu ya, istilahnya kalau cangkolnya biasanya manual, sekarang kita udah pakai mesin traktor. Kita pakai mesin traktor. Bapak sudah berapa lama menekuni dunia pertanian ini? Kurang lebih 3 tahun ya Pak, udah kita tekuni dalam bidang menggeluti tanaman jagung. Bagaimana keloyalan petani terhadap usaha taninya? Ya, senang karena ya walaupun istilahnya nggak banyak tapi ada istilahnya, walaupun nggak menjanjikan tapi ya bisa untuk mencukupi keluarga kan. Untuk hasil pada panen bulan lalu gimana Pak? Ya, alhamdulillah semalam itu kan karena nggak ada gendala curah hujan cukup ya kan, istilahnya nggak seperti bulan-bulan ini kemarau panjang ya kan. Tapi alhamdulillah walaupun sebulan 2 kali, kalau tanaman jagung itu sudah kita bilang termasuk menjanjikan, ada hasil kan. Untuk harga yang ditetapkan oleh penjual dengan biaya produksinya? Kita ya bagus, baik. Nah, standar istilahnya memang normal, karena di kita kelompok kalau memang harga itu 5.000 masing-masing. Kalau macam saya itu, kalau saya itu dengan memakai modal kita sendiri. Akan dilanjutkan dengan bagaimana kualitas jagung yang dihasilkan Pak? Apakah dia bagus? Untuk masa sekarang ini jagung para petani, nah ini
ini termasuk jagungnya bagus ya kan. Nggak ada yang ompong, nggak ada yang enggak, ini untuk jagung pakan ternak ya kan, apa industri juga lah ini jagung, apa jagung ini ya kualitasnya bagus lah, walaupun zaman sekarang kayak masih kemarau kayak gini kan. Ya ini yang masih biasa aja kita ambil ya, termasuk bagus lah karena kan dia nggak ada yang ompong. Biasa kan ada ompong itu kan kurang bagus, dari cuaca boleh, dari pemupukan ataupun obat racunnya kan. Kalau untuk kuantitasnya Pak, kuantitas jagung tersebut? Kuantitasnya ya kalau kita bilang itu 5 sekilo. Kuantitasnya ini 5 sekilo. 5 gelondongan. Nah, 5 tongkol ya ataupun gelondongan, 5-nya sekilo ya. Itulah dalam proses apanya kan ya. Apakah ada resiko usaha yang pernah terjadi di kelompok tani ini seperti hama, penyakit, cuaca, atau tidak ada pembeli, atau juga harga yang murah gitu Pak? Kalau masalah harga tetap semua itu memang udah ada istilahnya, memang standar, nggak ada resiko itu tadi masalah hamanya seperti tikus. Cuacanya Pak? Cuacanya itu tadi masih bisa kita bilang inilah cuaca yang jagung yang udah kena cuaca ini masih kita bilang cuacanya bagus. Apakah upaya yang dilakukan Bapak ketika terjadi resiko tersebut? Kita harus antisipasi, cuma kita harus panen ya kan, nggak mungkin kalau kita biarkan jagung pasti kan makan hama seperti tikus ya kan, ataupun tupai segala macam ya kan. Kalau letak di tanah kita antisipasi aja. Strategi Bapak untuk bertahan hidup ketika terjadi resiko tersebut Pak? Ya kalau memang kita ini hari nggak dapat untuk bulan kedepannya, untuk putaran kedepannya, kita harapkan itu memang semua udah menanggung risiko ya kan. Nah, walaupun istilahnya memang kita masih bernaung kepada kelompok tani, itu memang dibiayai dengan kelompok tani. Kalau kita hari ini kita memang amsong, nggak dapat apa, nggak dapat balik modal, itu ada pengembalian dari kelompok tani. Adakah strategi Bapak untuk memulai usaha kembali setelah mengalami resiko tersebut Pak? Saya tetap memulai karena memang dari usaha jagung ini saya bisa menekuni dan bisa membutuhi keluarga. Tetap saya tekuni. Bagaimana cara Bapak dalam mendapatkan modal dari internal maupun eksternal tersebut? Dari internal itu dari kantong sendiri Pak. Ya. Yang eksternal dari Kalau yang bantuan. umumnya, kalau yang mengikuti kelompok dia dimodali dengan dari kelompok tani ya kan. Tapi ada juga yang sebagian dari kantong kita masing-masing karena kita nggak mau menanggung beban ya kan. Jadi kita memakai modal kita sendiri, dan banyak juga yang memakai modal pada kelompok tani. Apakah ada asuransi Bapak dari kelompok tani ini? Kalau asuransinya itu bentuk untuk misalnya nih kita lagi gagal panen nih Pak. Nah, itu apakah ada asuransi dari pihak kelompok tani? ada pengembalian modalnya ada, tapi walaupun kita dipotong dari panen nanti kita nggak masalah, cuma nggak dipotong sekaligus. Oh, bertahap berarti Iya, ya Pak. bertahap. Harapan Bapak untuk usaha tani ke depannya ini gimana Pak? Ya, untuk lebih baik lagi. Karena kan yang kita harapkan saat itu kalau bisa harga pupuk kan biar melambung kali ya. Melambung tinggi Jadi gitu ya, biar Pak. nggak terasa petani. Memang ya bisa saat ini, cuma kan ya kita bisa hidup ya, alhamdulillah bisa hidup. Cuma kalau bisa pupuk ini yang harus Turunkan ya Pak. diturunkan harganya, karena memang harga pupuk ini memang melambung, sangat melambung. Seperti menambah ini luas lahan Pak harapan. Kalau untuk sementara biar saya tekuni di 1 hektar ini. Kalau untuk menggantikan usaha, Tetap saya ke usaha tani jagung. kalau untuk tidak melanjutkan pun enggak ya kan Pak? Iya, saya geluti dalam bidang usaha tani ini, ya seperti tanam jagung ini, karena kita dikerjain kita nggak repot. Apakah ada rencana Bapak untuk mencari peluang untuk jagung Bapak ini bisa dijual di supermarket gitu Pak? Ada, sangat ada, karena kalau barang kita itu ada yang menjual lebih cepat dan lebih bisa harga lebih mahal, kita akan senang ya kan. Para petani lebih senang dan bisa terjangkau. Istilah nggak mesti harus satu pabrik kita jumpai.
ada tempat lain gitu ada ya, tempat Pak? lain istilahnya memang ada kan gitu dekat dari kita untuk supermarket. Kalau usaha dari petani di sekitar kita ini Pak, apakah ada untuk mewujudkan produk ini masuk ke supermarket Pak? Ya memang ada. Memang ada. Memang ada untuk digalakkan, untuk dimajukan bahwasanya jagung di pasar 11 ini memang kita bilang 75% sih tanaman jagung ya. Oh iya, banyak. Karena memang sangat diharapkan kalau memang ada pembuangan seperti di supermarket ataupun di toko-toko yang terdekat. Untuk varietas ini Pak, jenis apa Pak jagung manggit yang Bapak tanam ini Pak? Ini BC 18. BC 18 Iya. ya Pak. Jadi hibrida pun ada, ya, macam-macam bervariasi dia punya bibit. Dan yang terakhir ini Pak, Bapak itu ini kan tadi Bapak termasuk ke kelompok tani. Iya. Nah itu Bapak dari kelompok tani apa Pak namanya Pak? Dia ke kelompok tani Katemli. Katemli. Iya. Dia mempunyai sendiri kelompok tani. Khusus jagung gitu Iya. ya Pak? Khusus tanaman jagung. Yang mayoritasnya itu tadi 65-75% memang jagung. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari kami Pak. Oke. Terima kasih Pak. Jadi, terima kasih. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Dah. Oke, Terima kasih ya Pak. mungkin kita bisa balik.